Pemirsa, Roy Suryo CS meminta agar penyidikan kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dihentikan dan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Meski minta dihentikan, Roy Suryo ogah mengajukan restoratif justice. Kubu Roy Suryo mengajukan surat permintaan penghentian penyidikan kepada Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang menyeretnya sebagai tersangka. Surat permohonan penghentian penyidikan dikirimkan tim kuasa hukum menyusul terbitnya SP3 bagi Egy Sujana dan Damai Harilubis. Kuasa hukum Roy Suryo CS Refri Harun menyebut, sejak awal perkara ini dinilai melanggar undang-undang dan prosedur sehingga seharusnya penyidikan dihentikan. Kubu Roy beralasan pengajuan SP3 ini dilakukan setelah mendengarkan penjelasan saksi ahli mantan Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Pengeluaran SP3 ya, terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis itu kan harus dimulai dengan pencabutan laporan LP terhadap beliau berdua. Padahal LP-nya itu satu bundle. Jadi kalau satu nomor perkara. Jadi kalau LP-nya itu SP3-nya ini. Ya, SP3. Kalau SP3 kalau LP-nya dicabut, maka otomatis semua gugur kecuali kata Komjen Pol Ugroseno mantan Wakapolri, kalau pencabutan itu karena meninggal dunia. Dalam hal ini Egy Sujana dan Damai Harilubis tidak meninggal dunia. Sehingga ketika LP terhadap dia dicabut, maka 6 lainnya harusnya gugur juga. Nah, ini yang kita katakan melanggar prosedur. Meski meminta agar perkaranya dihentikan, Roy Suryo enggan mengambil langkah yang sama seperti Egy dan Damai. Mantan Menpora ini ogah meminta RJ untuk menghentikan penyidikan kasusnya. Karena sebagaimana diketahui, SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara, ya, atau surat penghentian penyidikan itu perintah. Ini artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya dua tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya. Ya kan gitu. Tapi kan hanya ada 2, ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya salah gitu ya. Yang lain protes. Tuyul, oh enggak lah, kita bukan tuyul. Jadi artinya itu yang harus dilakukan. Sebelumnya Polda Metro Jaya sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk memeriksa mantan Presiden Jokowi di Mapolresta Surakarta. Pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara yang menjerat Roy Suryo CS. Setelah lengkap, Polda Metro Jaya akan segera melimpahkan kembali ke Kejaksaan. Proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Pemeriksaan yang dilakukan baik itu terhadap saksi maupun terhadap para ahli ataupun terhadap pelapor juga terhadap tersangka dalam bentuk permintaan keterangan, pengambilan keterangan berita acara tambahan ini semata-mata adalah dalam rangka memenuhi atau melengkapi kelengkapan berkas perkara. Dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang terbagi dalam 2 klaster. Namun Polda Metro Jaya telah menghentikan penyidikan terhadap tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis dan telah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Sementara untuk 6 tersangka lainnya, proses hukum masih terus berjalan. Tim Liputan Metro TV. Kita akan membahasnya bersama dengan Jahmada Girsang dan Rifai Kusumanegara, tim kuasa hukum Jokowi. Pak Jahmada dan Pak Rifai, selamat petang. Selamat petang Mbak Vera, Bang Jahmada, dan pemirsa semua. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Jahmada dulu, kuasa hukum Roy Suryo CS. Pak Jahmada, mengapa kali ini Roy Suryo CS meminta penyidikan kasusnya dihentikan setelah sebelumnya kita tahu berapi-api sekali ingin menghadapi di pengadilan. Mengapa sekarang minta dihentikan? Oke, baik Mbak Vera dan rekan Rifai. Kemarin kita mengajukan surat ke Irwasum ya. Maksudnya adalah begini. Setelah beberapa lama kita mengikuti proses di Polda Metro Jaya, sampai akhirnya tanggal 13 Januari kemarin berkas ketiga tersangka ini dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Berdasarkan itu penyerahan berkas tanggal 13 itu kemudian tidak berselang beberapa hari kemudian, bahkan 1 atau 2 hari kemudian, penyidik menginformasikan ke saya, khususnya yang mengatur, mengkoordinir para ahli dan saksi di Polda, memberitahukan ke saya bahwa akan ada pemanggilan atau permintaan BAP untuk beberapa orang ahli yang kita memang sudah ajukan sebelumnya. Itu satu yang kita anggap di luar prosedur. Kemudian kita juga sudah mengajukan beberapa uji lab independen atau yang di luar lab Barreskrim agar dilakukan uji terhadap objek yang menjadi ijazah itu. Sampai sekarang 2 hal itu belum dilakukan. Nah, oleh sebab itu kita anggap beberapa kejanggalan itu menjadi alasan kita mengajukan kepada Irwasum surat untuk hentikan penyidikan aja sekalian gitu kan. Karena kita anggap itu sudah di luar prosedur yang ada gitu loh. Ya, itu diantaranya alasan kami untuk mengajukan agar dilakukan penghentian penyidikan. Jadi bukan berarti bertentangan dengan dengan tekad atau dengan motivasi dari RRT menjadi klien kami sebelumnya, bahwa ini harus dituntaskan sampai setuntas-tuntasnya, sampai kelihatan bahwa benar yang menjadi pokok penyelidikan atau penelitian mereka itu ijazah itu palsu gitu loh. Tapi sekali lagi saya ingatkan, saya katakan karena kita lihat beberapa langkah dari penyidik yang memang sudah bekerja keras, sangat bekerja keras mereka, saya tahu persis, tapi ada beberapa hal yang mungkin dilangkahi tidak sesuai dengan prosedur. Oleh sebab itu kami minta hak tersangka untuk menyurati Irwasum sebagai pengawasan dalam hal proses penyidikan ini agar melakukan setidaknya supervisi terhadap proses penyidikan yang ada di Polda Metro Jaya saat ini. Begitu Mbak Vera sama rekan Rifai sementara ya. Ya, saya ke Pak Rifai. Pak Rifai, apa tanggapan Anda soal keinginan Roy Suryo CS ini untuk meminta penyidikannya untuk dihentikan? Ya, pertama sebagaimana sudah disinggung oleh Mbak Vera sendiri ya, sebenarnya terlihat jadi tidak konsisten karena selama ini kan Pak Roy mengklaim bahwa ijazah ini pasti palsu dan akan dibuktikan dalam persidangan. Nah, di sisi lain juga kalau dari Pak Jokowi jelas kepentingannya ingin ke sidang ini bukan soal siapa yang akan dipidana atau apapun bentuk pidananya, tapi lebih kepada ingin agar persoalan ijazah ini dibuktikan secara tuntas dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap agar soal isu ijazah ini selesai. Ya, karena bisa saja kalau sekedar sekarang dihentikan, nanti 4 tahun lagi muncul lagi kelompok lain mempersoalkan lagi, ini juga kan menjadi masalah dan kita semua juga sudah cukup jengah lah dengan isu ijazah ini. Kedua, beliau juga dengan proses hukum ini mengharapkan nama baiknya bisa dipulihkan. Apakah benar selama ini dia menggunakan ijazah palsu atau tidak? Ini juga kan berkaitan dengan harkat dan martabatnya. Dan saya mau mengomentari terkait dengan apa yang disampaikan tadi Bang Refli Harun ya, yang tadi rekamannya ada. Pertama bahwa dalam proses RG ini kita tidak pernah mencabut LP. Ya, ini perlu digarisbawahi. Kita tidak pernah mencabut LB. Yang kita lakukan adalah disepakatinya restoratif justice terhadap 2 tersangka dari 8 tersangka lainnya. Jadi tersisa masih 6. Nah, penyelesaian secara RG ini dibenarkan menurut hukum ya, baik oleh KUHP lama maupun KUHP baru. Dan yang perlu dicatat di sini, ke-8 tersangka ini bentuknya bukan penyertaan atau delneming ya. Ini perlu saya juga ada kemarin saya lihat juga ada rekamannya Pak Groseno seolah-olah menggambarkan 8 tersangka ini konstruksinya penyertaan atau delneming, tidak sama sekali ya. 8 tersangka ini melakukan perbuatan terpisah dan berdiri sendiri-sendiri pada masing-masing 31 objek sosial media yang sudah kami laporkan gitu ya. Jadi mereka berbuat sendiri-sendiri, dinyatakan pada sosial media dan itu berdiri sendiri-sendiri. Sehingga kalau 2 diantaranya kami sepakati untuk dihentikan, tidak mengganggu 6 yang lainnya. Saya perlu jelaskan apa yang dimaksud delneming ini. Misalnya begini, kalau ada pencemaran dilakukan di sebuah podcast ya, lalu penyidik menyatakan tersangkanya tidak hanya yang menyatakan di podcast, tapi juga yang menyiarkan atau si pengelola podcast. Jadi tersangkanya di sini adalah yang menyatakan fitnah, yaitu narasumber yang bicara di podcast, plus yang menyiarkan
di podcast atau si pengelola podcast, karena tidak mungkin juga terjadi penyiaran kalau tidak dikelola oleh si pengelola podcast. Nah, kalau dalam konteks seperti ini saya sepakat si pelaku fitnah ini tidak bisa dihentikan begitu saja, tapi juga termasuk si orang yang mengelola podcast, karena ini berkaitan. Ini yang disebut gambling. Sementara kalau di sini tidak ada orang podcast atau orang media yang ditarik menjadi tersangka. Pertanggungjawabannya semua diberikan kepada siapa yang menyatakan langsung di dalam sosial media tersebut ya. Jadi langsung pertanggungjawabannya tunggal kepada pelaku-pelaku. Jadi nyata-nyata di sini tidak ada sifatnya penyertaan atau delming ya. Kalau KUHP baru pasal 55 ya, pelaku turut serta. Jadi di sini betul-betul adalah pelaku sebenarnya, bukan pelaku turut serta dari ke-8 orang ini. Jadi kalau di antara duanya kami melakukan restoratif justice itu sah-sah saja dan tidak melanggar KUHP. Nah, yang terakhir juga yang perlu disampaikan adalah kami menghargai saksi dan ahli yang disampaikan oleh para terlapor, dan itu adalah hak yang perlu kita hormati bersama. Kami juga menginginkan nanti di persidangan seluruh saksi dan ahli baik yang memberatkan meringankan akan didengar oleh hakim maupun publik secara objektif ya. Baik. Jadi seimbang, tidak hanya sebelah-sebelah. Tapi yang perlu dicatat di sini adalah khusus di dalam pasal delik fitnah dan pencemaran itu ada ketentuannya di pasal dulu di pasal 312 di KUHP lama yang sekarang diadopsi lagi di pasal 434 KUHP baru. Apa intinya? Lebih kurang dinyatakan begini. Manakala saksi dan ahli yang meringankan ini ternyata untuk membuktikan bahwa si pelaku tidak melakukan fitnah, artinya yang disampaikan ini adalah kebenaran. Lalu kedua, apa yang disampaikan ini adalah kepentingan umum. Atau juga yang ketiga, bahwa apa yang disampaikan ini merupakan pembelaan diri, maka dia tidak dapat dipidana. Namun, ini semua hanya boleh diuji oleh hakim. Artinya, kalaupun ada alasan-alasan terkait bahwa apa yang saya sampaikan ini benar, ya. Lalu kedua, apa yang saya lakukan ini lebih kepentingan umum. Ini semua hanya bisa dikaji oleh hakim. Itu jelas strictly di pasal 434 KUHP baru ya. Artinya, baik penyidik maupun jaksa tidak boleh mengambil sikap terhadap alat bukti yang meringankan yang sudah diajukan. Ini semua harus dibawa ke persidangan. Demikian Mbak, jadi ini ketentuannya clean. Demikian. Oke, saya ke Pak Djamada lagi. Pak Djamada, ketika memang Pak Refli Harun mengatakan gitu ya, bahwa satu bandel, satu nomor perkara sehingga semuanya harus di SP3 kan. Tapi tadi dikatakan oleh Pak Rifai bahwa tidak pernah mencabut LP-nya. Jadi apa dasar hukumnya sehingga ini minta dihentikan penyidikannya? Ya, begini Mbak Vera sama rekan Rifai. Jangan lupa sampai saat ini kita sudah mengajukan 14 saksi. 12 diantaranya ahli, 2 diantaranya saksi fakta. Kemudian kemarin kita tambahkan lagi 4 ahli dan 5 saksi fakta. Begini, apa yang menjadi kesimpulan kita harus hargai ini yang kami ajukan ahli yang tidak ini ada artinya kelas-kelas yang sangat luar biasa dalam pendapat pengetahuan sehubungan dengan laporan Pak Jokowi 310 311 itu dan pasal yang lain. Apa kesimpulan dari mereka? Jangan lupa ahli ini datang ke Polda Metro Jaya tidak paksaan kami. Tapi mereka datang berdasarkan moral duty, artinya kewajiban moral yang ditegakkan di bangsa ini. Bukan hanya semata-mata atas laporan Pak Joko Widodo, tapi kami sengaja mengarahkan atau memanggil atau mengajak ahli ini yang sudah sangat berpengaruh di bangsa ini agar memberikan suatu learning, suatu pembelajaran bagi kita bahwa kasus ini jangan semata-mata mempidanakan para peneliti. Itu satu hal yang kita inginkan. Nah, kemudian tadi memang secara umum mengatakan, bukan kita saja, pendapat umum mengatakan, quote non lah, katakanlah terjadi restoratif justice terhadap yang 2 orang itu. Jangan lupa memang pendapat mengatakan, karena laporan Pak Jokowi hanya satu tidak terpisah kepada orang-orang ini. Setidaknya seharusnya diungtokan kepada yang lain, bukan di satu pasalkan. Ini yang menjadi persoalan, yang menjadi polemik saat ini. Para ahli kami, ya para ahli semua bangsa inilah yang mendukung para ahli kami berpendapat seperti itu. Nah, oleh sebab itu, jika dilakukan restoratif terhadap satu kelompok dari kelompok yang besar itu dianggap itu tidak memenuhi syarat formil baik pun syarat material yang diatur oleh KUHP maupun KUHP yang baru gitu loh. Itu pendapat kami tentang itu. Oleh sebab itu jika dilakukan seperti yang tadi ya catat hukum lagi gitu loh.
Oleh sebab itu banyak sekali hal yang kita evaluasi. Untuk itulah kembali kami katakan kami mengadu kepada Irwasum agar Irwasum melakukan supervisi terhadap proses penyidikan yang ada di Polda, baik yang sudah berkesinambungan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Begitu Mbak Vera dan rekan Rifai ya. Ya, saya ke Pak Rifai. Pak Rifai, jika penyidikan ini benar-benar dihentikan, apakah tim kuasa hukum Jokowi ini akan segera melaporkan lagi ke Polda atau menempuh langkah hukum lanjutan lainnya? Ya, saya tidak mendahului ya, tapi intinya adalah ini berarti kan tidak sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh Pak Jokowi terkait dengan laporan pidana ini. Apakah nanti misalnya kalau benar ini dihentikan, ya sekalipun saya sendiri tidak yakin ya, karena dasar hukumnya tidak kuat. Apakah nanti akan menempuh pra-peradilan atau seperti apanya, ya saya juga perlu konsultasi. Tapi intinya adalah saya pikir kita ikuti dulu saja prosesnya seperti apa, karena ini kan masih jauh ya. Kalaupun nanti Irwasum turun, kami ya tidak ada masalah juga dievaluasi. Semua pekerjaan perlu ada check and balances, kita sepakat tentang itu ya. Termasuk juga fungsi jaksa di sini kan juga melakukan check and balances ya, agar jangan sampai dimintai pertanggungjawaban bagi orang-orang yang sama sekali tidak terlibat, tapi juga sebaliknya jangan juga orang-orang yang harusnya bertanggung jawab tidak dimintai pertanggungjawaban di dalam pengadilan nanti. Jadi intinya kita ikuti saja prosesnya, Mbak. Apakah nanti dari pemeriksaan Irwasum ini ditemukan apa-apa yang diadukan, atau justru ini adalah sebuah fenomena yang lumrah ya dalam sebuah penyidikan, terjadi pro kontra itu biasa ya, bahwa kuasa hukum tersangka pasti menginginkan henti, kami kuasa hukum pelapor pasti menginginkan lanjut. Tapi sekali lagi saya belum melihat ada sesuatu yang cukup penting dan memiliki kekuatan hukum untuk dipersoalkan. Ya, kita ikuti saja bagaimana perkembangan proses hukumnya. Terima kasih Pak Rifai dan juga Pak Djahmada sudah bergabung bersama kami. Selamat petang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.